Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kerajaan Lestari, rajakan arif lagi bijaksana. Salam saya terpaksa saya ulangi sebab jawabannya kurang membahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, Tabib Atik Tengku. Yang saya hormati Direktur Perusahaan Barokah Prima Permata Bapak Haji Syahrial Hasan. Yang saya hormati Ustadz Iwan selaku Ustadz di sini dan tokoh masyarakat, Ustadz Cep yang saya hormati, dan pemerintah setempat Chelsea Widodo yang mungkin hari ini tidak dapat hadir sebab berhalangan, dan seluruh lapisan jajaran-jajarannya yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu mengingat waktu, mengejar waktu. Baik, saya di sini ingin menyampaikan sambutan acara-acara Isra Mi'raj ini. Mungkin bisa dibilang selaku panitia juga. Alhamdulillah kita persiapan untuk melakukan Isra Mi'raj ini ya cukup singkat sekali waktunya, sebenarnya tidak sampai 3 hari, tapi alhamdulillah kita juga bisa mengundang alhamdulillah Pak Kiai Haji Tengku Zulkarnain datang di sela-sela padatannya begitu padat ya, dan jam terbang begitu padat juga. Alhamdulillah beliau juga dapat hadir di sini. Terima kasih. Berikutnya Barokah Prima Permata juga konsisten ke depannya insya Allah untuk mengadakan acara-acara ini agar berharap untuk ada dampak positifnya untuk karyawan-karyawan semua yang ada di sini. Di mana nanti juga saya harapkan kepada karyawan untuk benar-benar mendengarkan kalimat demi kalimat, kata demi kata yang disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz kita Al-Mukarram, di mana nanti kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di kehidupan keluarga, tempat kerja, atau lingkungan sosial kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dapat hadir di sini, yang meringankan langkah kami untuk dapat hadir di sini. Terima kasih kepada semuanya yang telah bekerja sama dengan giat sekali dari membersihkan masjid ini, dari persiapan sekecil-kecil mungkin sampai sebesar-besar mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Direktur Perusahaan Barokah Prima Permata. Baiklah para hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan sambutan dari Bapak Manajer kita, yang mana alasan beliau dengan adanya acara seperti ini yang sudah
kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu tausiah ataupun mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Namun sebelumnya saya mengajak pada seluruh hadirin, mari kita sama-sama mendengarkan dengan penuh hikmah agar apa-apa yang nanti beliau sampaikan akan dapat kita resapi dan tentunya akan kita dapat amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tengku Zulkarnain, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, mari kita mulai pengajian ini. Makanannya dibagi nanti ya, serta ya tamu-tamu aja serta nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Haji Syahriar, pimpinan perusahaan Barokah Lima Permata yang mulia Allah SWT, para ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, anak-anakku, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Kita wajib bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dari Allah, barokah dari Allah. Sampai dengan saat ini kita masih diberi Allah hidup, sehat, bisa menikmati rezeki yang Allah beri pada kita. Berapa banyak orang yang hari ini sudah mati, kawan-kawan kita yang lalu bersama kita sudah wafat. Berapa banyak orang yang ada pun uangnya diberi Allah rezeki sedikit, makan daging nggak boleh, makan udang nggak boleh, makan gula nggak boleh. Aduh, duit banyak, makannya cuma bubur, kayak rebus bayam di blender, kayak muntah kucing. Sakit, takut ini, takut itu, sakit ini, sakit itu. Uangnya banyak, nggak boleh makan. Alhamdulillah kita, biarpun uang kita nggak banyak, semua boleh kita makan. Masih sehat, alhamdulillah. Salawat salam kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun lalu kita sudah bahas tentang Isra.
perjalanan malam Allah SWT yang Maha Agung, Maha Suci memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Gak sampai sedetik, gak sampai. Karena naik buruk. Buruk itu loncat, sekali loncat sejauh mata memandang, gak kelihatan. Kalau kecepatannya seperti cahaya, buruk barkun itu cahaya. Itu kecepatannya 300.000 km per detik. Bulan bumi ini cuma 40.000 km per detik. Coba, 4 bulannya cuma 40.000 km. Kalau naik buruk 1 detik, tek 300.000 itu berarti 8 kali muter bumi. 1 detik. Aduh. Ada artinya perjalanan Mekah Palestina itu. Belum berkibar jenggot Rasulullah udah sampai. Kenapa? Karena Allah yang buat. Kita arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah mau jadi aja. Allah Maha Kuasa. Api bisa panas membakar, tapi api yang sama bisa sejuk menyelamatkan. Waktu Nabi Ibrahim dibuang ke api oleh Raja Namrud, apinya sebesar gunung, karena setiap rakyatnya disuruh bawa 1 potong kayu. Bayangin kalau rakyatnya 100.000 potong kayu, dibakar, panas, besar apinya. Raja Namrud bilang buang Nabi Ibrahim situ. Panglimanya bilang nggak bisa tuan raja, panas. Siapa yang bisa dekat-dekat lemparin nggak bisa. Wah, gimana melemparnya? Datang iblis nyamar jadi orang. Wah, tuan raja gampang diketapel aja. Jadi Nabi Ibrahim itu diketapel. Dibuat ketapel besar di tiang istananya Raja Namrud, dua, tarik rame-rame, cum. Karena nggak ada yang bisa dekat melemparkan Nabi Ibrahim, harus diketapel, cum. Jatuh ke dalam api, panasnya bukan main, orang di luar itu semua kepanasan. 40 hari apinya baru mati. Wah, orang bilang panas, wah habis Nabi Ibrahim jadi kerupuk, ketek-ketek, kosong, angus. Rupanya Nabi Ibrahim dalam nggak panas. Allah berfirman kepada api itu, "Qul ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api, diam, kamu jadi dingin, sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam sejuk, nyaman gitu, kayak di puncak aja. Orang di luarnya kepanasan. Allah kuasa membuat peristiwa yang sama, tapi api di dalam menyelamatkan, dingin di luar panas. Itu Allah Maha Kuasa bisa. Tidak arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Susah-susahnya kalau air yang sama menenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya, tapi air yang sama menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun dengan 600.000 Bani Israel selamat nyebrang di Laut Merah. Di air yang sama selamat, tapi di air yang sama Fir'aun dengan tentaranya mati, tenggelam semua, tenggelam. Oh, Allah kuasa mau membuat sesuatu yang serentak pada hari yang sama, jam yang sama, hasilnya beda. Karena Allah itu sudah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau melakukan suatu cukup jadi aja. Nah, ini Isra, udah saya buka dulu ya Isra ya. Jangan diulangi lagi. Udah kan? Kok sedikit 1 jam. Baik. Sebelum Nabi Muhammad naik buruk dengan dikawani malaikat Jibril, buruk itu hewan di sorga yang lebih kecil dari bagol, lebih besar dari keledai. Keledai udah pernah lihat loh? Pernah lihat perempuan? Keledai pernah lihat? Gimana? Ya di Ragunan, kebun binatang atau di televisi. Kalau bagol, ada yang udah pernah lihat bagol? Belum. Bagol itu kuda dikawinkan dengan keledai, anaknya bagol. Bagol dikawinkan dengan bagol, mantul, nggak punya anak. Bagol nggak punya anak, mantul, bagol. Jangan kamu bilang di perempuan nggak punya anak, bagol. Bagol mantul.
bisa dibuat dengan mengawinkan Buddha dengan keledai, anaknya buruk itu lebih kecil dari bawah, lebih besar dari keledai. Hewan yang tinggal di surga. Cuman dulu orang Yahudi melukis buruk itu seperti seekor kuda, ada sayapnya, kepalanya kepala perempuan, rambutnya panjang. Waduh, sialan banget ini. Benar-benar Yahudi dikirain Nabi Muhammad itu kan dekat perempuan apa? Itu penghinaan itu. Menghina Rasulullah itu. Namanya Yahudi dari dulu sampai sekarang nggak berhenti menghina Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap agung. Pengikutnya 1,7 miliar di seluruh dunia. Baik, perempuan dengar lo, dengar sini, jangan ngobrol, jangan biarkan setan mengganggu kita dalam pengajian. Mari kita berjuang mengalahkan setan walau sebentar. Ketika Nabi mau pergi, malaikat Jibril menyuguhkan semangkok susu dengan semangkok khamar. Silakan minum. Waktu itu minuman keras, khamar belum haram. Khamar haramnya di Madinah. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Nanti di Madinah, nanti lama-lama setelah itu turun wahyu, sesungguhnya khamar, mengombinasi, berjudi. Nah, ini semuanya adalah najis ya. Rijsun, najis, khamar itu najis, minuman keras itu najis, perbuatan setan, hindari olehmu. Mudah-mudahan kamu sukses, berhasil memperoleh kemenangan. Tapi nanti waktu itu masih halal. Nabi disuguhkan khamar dengan susu, Nabi minum susu. Masya Allah. Malaikat Jibril mengatakan, pilihanmu benar wahai Nabi. Seandainya engkau memilih khamar, minuman keras hari ini, niscaya umatmu nanti di belakang sesat semua, pada mabok semua. Sedangkan Nabi minum susu aja umatnya gedek. Kadang-kadang kita ini heran ya, lihat anak-anak muda kita ini ya, orang-orang Islam ngaku Islam tapi mabok. Apa lainnya minum minuman keras ya, mabok. Jalan aja nggak lurus. Mabok nih, akal hilang nih. Jalan selangkah mundur 3 langkah. Apa hebatnya begitu? Jalan selangkah mundur 3 langkah. Orang jalannya lurus, dia sempoyongan. Kalau udah mabok berat, orang jalan di jalan, dia jalan di paret. Kawannya nanya, tuh kalau di paret, mabok, bengkok. Orang kalau udah mabok, akal rusak, akal hilang. Nenek-nenek lewat, diganggu sama dia. Adek. Nenek-nenek adek. Nenek-nenek itu bilang, adek-adek kepalamu yang bundel itu, saya nenekmu kok. Nenek-nenek pun disuit. Kenapa? Mabok, akal rusak. Orang lain kalau gedek kepalanya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia enggak, gedeknya mabok. Goblok orang mabok, goblok. Saya pernah ada murid saya dulu SMA. Saya lihat minum-minuman keras, pada minum-minum duduk itu lingkar. Saya lewat, berhenti saya naik sepeda motor, saya putar. Pada bubar, kenapa kamu mabok? Maaf Pak, saya minum air jam-jam kena bata. Mabok kok air jam-jam kena bata? Minum tuah maksudnya. Esoknya sekolah, saya panggil. Kamu ini minum minuman keras gimana sih? Yo, apa sih rasanya minum tua itu? Pahit Pak, kayak racun tikus. Lah pahit kayak racun tikus pun diminum, goblok banget. Begitu banyak minuman yang enak,
jus anggur, jus apel, jus melon, susu, minum racun tikus, udah bau, pahit, mabok lagi. Oleh karena itu Nabi diuji, diberi susu dengan diberi minuman keras khamar, Nabi pilih susu. Masya Allah. Anak muda sekarang aneh, dikasih susu nggak mau. Nggak mau. Kopi miring. Namanya itu jelek, kopi miring. Kalau di Medan namanya kamput, kambing putih. Saya protes, ini salahnya, harusnya baput. Apa itu? Babi putih. Jangan kita mau ditipu setan, anak-anakku. Akal ini adalah salah satu barang yang paling berharga yang diberikan Allah untuk kita. Yang membedakan kita dengan binatang itu apa? Apa? Akal. Kalau rambut, monyet punya rambut. Apalagi? Kalau tangan, monyet punya tangan. Hidung, monyet punya. Apa? Kuping, monyet. Malah panggil monyet panjat lagi. Tuh udah sampai atasnya. Jangan panjat. Gigitnya lagi kan. Pegang dulu, nggak bisa panjat dulu, pegang dulu. Tapi apa yang beda kita dengan monyet? Apa? Kita beda dengan binatang akalnya. Kalau akal ini kita buat, kita hilangkan dengan minum-minuman keras, narkoba, sama lah kita jadinya sama hewan. Kita minum minuman keras, hilang akal kita, sama lah kita sama monyet. Makanya orang mabuk itu hilang akalnya. Ada bapak sama anak mabuk, lebaran mabuk dua-duanya. Kata bapaknya, ditabok ya anaknya, kamu ini anak kurang ajar, mabuk. Kata anaknya juga, bapak juga bapak kurang ajar, mabuk. Bapak sama anak tabok-tabokan, kenapa gak ada akalnya kayak monyet? Hari ini yang merusakkan kita adalah narkoba, lebih parah dari minuman. Kalau minuman keras itu kita minum, seminggu aja kita berhenti minum, udah bersih darah kita. Tapi kalau narkoba, kita isap narkoba sabu-sabu, 10 tahun kita berhenti isap, masih ada dalam darah kita bergerak. Main-main. Makanya susah sekali orang yang sekali kena narkoba, dia mau tobat itu susah. Oleh karena itu saya pesan nih laki-laki perempuan ini, jangan sekali-kali mencoba. Walaupun diberi gratis, jangan coba-coba ke barang jahanam itu. Mau tobat nggak bisa, susah. Karena udah ada dalam darahnya, candu. Banyak orang-orang yang kena narkoba jumpa saya nangis-nangis, saya mau berhenti bang, nggak bisa. Apalagi udah sakau, udah repot. Janganlah kita menyusahkan diri dengan peristiwa perbuatan yang begitu mengerikan. Apalagi kita, sedangkan orang kaya aja yang duitnya banyak, kayak Whitney Houston, penyanyi hebat Amerika, duitnya banyak, mati overdosis. Apalagi kita yang duit nggak ada, gaji cuma 2 juta ya narkoba. Aduh, gaji 2 juta beli ayam lumayan seminggu sekali ya kan? Ini seminggu sekali beli narkoba bego. Habis makai narkoba nusuk di kot. Baik, makanya ketika Presiden Jokowi menghukum mati bandar-bandar narkoba, saya setuju. Sebab satu hari orang Indonesia ini rata-rata 50 orang mati kena narkoba. Setahun 18.000 orang mati kena narkoba. Itu yang mati kena narkoba, belum yang keluarganya dipukulin gara-gara dia nggak ada uang mau beli narkoba, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Belum lagi orang yang dirampok di jalan karena dia mau sakau nggak ada duit. Belum lagi anaknya yang ditelantarkan kemarin itu, lihat tuh, tega menelantarkan anak gara-gara narkoba. Menjadi pelacur pun mau.
Orang kalau udah candu narkoba, melacurkan diri pun mau, supaya bisa dapat uang untuk membeli narkoba. Oleh karena itu betul-betul kita berhenti. Jangan sekali aja nyoba. Yang udah candu jangan malu-malu, ngaku. Datangi Ustadz, saya mau terima ya. Datangi saya, Pak, saya udah candu, Pak, tolong bantu saya. Kita antar ke situ, ke Sukabumi. Ada pusat rehabilitasi gratis di situ. Diobatin, insya Allah setelah 6 bulan setahun bisa sembuh. Nah, baru kita kembali ke masyarakat. Daripada kita terus larut ke sana, mati sia-sia. Ngaku aja, saya udah pakai Pak, udah nggak bisa berhenti. Kita kirim ke Sukabumi supaya bisa diobati kembali hidup normal. Jadi yang pertama kali diberikan kepada Nabi sebelum terbang ke langit itu susu dengan. Jadi kita nih hidup nih milih. Mau cara baik atau cara jahat, hidup di sini nih milih. Kalau kita hidup cara baik-baik, maka kita dapat surga. Di dunia hidup tentrem. Tapi kalau hidup cara jahat, di dunia hidup nggak tentrem, hati kita selalu gelisah resah, takut tangkap polisi, takut macam-macam, mati pun sial juga. Apa guna? Paham? Paham? Maka Nabi pun terbang. Begitu Nabi naik buruk, begitu terbang, ada satu laki-laki manggil-manggil Nabi, "Yo Muhammad, yo Muhammad, yo Muhammad." Nabi nggak jawab, diam aja. Setelah lewat laki-laki itu ditanya sama Nabi, siapa itu laki-laki? Itu jin, Ifrit, rajanya jin yang kafir. Untung engkau tidak menjawab panggilannya. Kalau kau jawab panggilannya, niscaya umatku pada main dukun semua. Dan karena dia nggak menjawab panggilan jin kafir itu, berapa banyak orang Islam sekarang yang main dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Main pelet. Miskin supaya cepat kaya, biara tuyul. Miskin supaya cepat kaya, babi ngepet. Aduh. Ingin jadi anggota DPR, pergi ke dukun, Pak dukun tolong Wak, doain saya mau jadi anggota DPR nih, mau ikut pemilu. Oh iya, oke, bawa uang 10 juta, kambing 3 ekor, nanti saya doain jadi apa pula, anak dukun gue aja 5 pengangguran semua. Aduh, bego. Gadis supaya laku kawin, nyekar ke laut, mandi laut. Dimandiin sama dukun, aduh goblok, dimandiin sama dukun, dimek-mek sama dukun teman. Supaya dapat jodoh, padahal anak dukun itu udah 3 gak kawin-kawin. Jangan bodoh kita, bukannya gunung cereret cecet tempat kau meminta, bukan lautan cereret cecet tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat kau memohon doa. Gitu. Katanya itu hadis riwayat Omar Irama. Itu hadis Nabi, tapi diriwayatkan oleh Omar. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jual. Jadi kalau mau selamat kita doa sama ibu. Bu, saya mau kerja, doain saya Bu. Selamat saya Bu. Itu yang perempuan, doain saya Bu. Selamat saya Bu. Baik-baik saya biar gaji kecil Bu. Mudah-mudahan nanti di perjalanan jumpa sama camat, jatuh cinta bisa kawin. Gitu, ini enggak kasar sama ibunya, dapat pemain narkoba. Nggak berkat hidup melawan orang tua. Nggak apa-apa minta tolong sama ibu. Dapat rezeki berikan sama ibu. Dapat rezeki bantu bapak kita supaya hidup kalau saya udah nggak punya orang tua,
Tapi saya ingat kalau ibu saya minta apa aja saya kasih. Utang pun saya jadi asal ibu saya dapat apa yang dia minta. Jadi, dan saya nggak merasakan susah hidup. Susah keliling dunia nggak punya duit, bayangin. Tapi nggak naik buruk, enggak. Saya kemarin ke Amerika, ke Kanada, bulan keliling 17 kota, seluruh Amerika, Kanada. Masya Allah. Nggak bayar. Aman, damai. Kenapa? Saya yakin karena dulu sama ibu saya memang gak melawan. Udah naik sepeda motor, udah keluar sepeda motor saya, ibu saya bilang, jangan pergi. Kenapa? Aku rindu sama kamu, aku mau ngobrol motor. Masuk lagi sepeda motor saya. Batal janji sama orang. Kenapa? Ibu saya perlu saya. Cuma ngobrol-ngobrol doang aja. Iya gak apa-apa. Tapi ibu saya mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Maka janji saya sama kawan saya batalkan. Lu kenapa? Ibu gua mau ngajak ngobrol-ngobrol. Emang ibu lu tinggal di mana? Tinggal sama gua sama satu rumah. Tuh, kok ngobrol-ngobrol? Ya hari ini dia kepingin ngobrol-ngobrol. Terus gua gimana? Lalu ya gua ngeser, masa ibu gua kalah sama lu. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, Nabi tidak menjawab panggilan istri itu. Tiba-tiba gak lama perempuan lari-lari ngejar-ngejar Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dilihat Nabi itu perempuan tua menor. Udah nenek-nenek, bibir pakai lipstik, pakai bendo, aduh, rok sepan. Ya. Nabi gak jawab tuh panggilan nenek-nenek. Gak lama kemudian Jibril nanya. Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, siapa itu perempuan menor amat tuh? Oh itulah dunia. Dunia ini al-ardu, dunia ini disebut perempuan. Makin tua dunia ini makin menggoda. Zaman saya kecil itu susah hidup, mau air aja harus nimba dulu, ya kan? Mau makan sarapan pagi singkong. Kalau kami di Medan makan ketan, bulut ketan pakai pisang raja goreng. Itu sudah orang kaya loh. Kalau miskin tiwul. Bener, masya Allah. Zaman dulu susah, mau ngambil air aja keluar rumah dulu, nimba dulu diangkat, bikin nyamuk. Sekarang air tuh tinggal buka keran, air ngocor di mana-mana. Dunia makin tua makin menggoda. Itu mana ada rumah orang keramik, sekarang rumah orang dinding marmer. Baju dulu satu baju ya susah belinya. Sekarang baju dari minyak tanah baju bukan dari kapas. Sekarang mah semua enak. Makin tua dunia makin menggoda. Nah, Nabi mengibaratkan dunia itu seperti perempuan tua yang menor. Atau orang Sunda, nini peor keskop kuis. Jika udah anu murad bulu. Nah, gitulah kira-kira. Nenek peor udah keriput, rambut putih, masih pakai bendo, menggodain anak muda pinggir jalan. Ayo godain kita dong. Dunia ini begitu. Ini makanya saya kalau lihat perempuan tua masih menor, aduh, buka-bukaan, saya heran. Ada kawan saya Ustadz juga. Kami naik kapal berdua di Batam mau ke Singapura. Terus ada perempuan Islam pakaiannya robek-robek, aduh, didatengin sama kawan saya itu. Saya sih memang nggak berani, saya datengin, dilihatin deket-deket jarak 2 jengkal ini. Nenek itu heran gitu kan. Terus kawan saya itu nanya, aduh Bu, kenapa? Pede amat ibu. Astagfirullah. Udah tua masih buka-buka, robek di dada, robek di ketek, robek di perut. Roknya pendek nggak sampai sejengkal. Kucing aja lihat dia nggak selera. Kucing aja lihat dia buka. Perempuan makan
nenek udah main kuda umur 70 tahun masih lagu rock. Masih nyanyi udah nenek umur 70 tahun. Nyanyi lagu rock. Lagunya judulnya Topi Babi. I don't wanna Topi Babi. Topi Babi. Lagu Topi Babi. Malu kita sama Allah, malu. Hidup sebentar, kita pun mati. Untung engkau enggak mendengar panggilan perempuan itu, kata Nabi, kata malaikat Jibril. Seandainya Nabi dengar, niscaya umatmu ditipu oleh dunia ini. Sekarang ini memprihatinkan anak-anakku. Orang supaya punya HP mewah, baju cantik, punya kendaraan melacur, aduh baru ketangkep di pelacuran tingkat tinggi. Sebetulnya udah lama itu, dari dulu banyak artis jadi pelacur, dari dulu. Kemarin ngakunya satu kali berzina bayarnya 200 juta, bego. 200 juta sekali zina. Biarpun minum Bima TL 2 ceret, sekali main 200 juta, goblok. Beliin rumah satu loh 200 juta itu. Manusia memang bodoh. Wakala insana zaluman jahula. Adalah manusia betul-betul menganiaya diri lagi bodoh. Untuk masuk neraka bayar 200 juta. Bego. Maka kadang-kadang kita heran, orang bilang masuk surga payah, Pak. Masuk neraka gampang. Justru masuk neraka susah. Yang susah itu masuk neraka. Kalau masuk surga itu mah gampang, gratis. Zikir masuk surga. Zikir bayar nggak? Sholat masuk surga. Sholat bayar nggak? Puasa masuk surga. Puasa bayar nggak? Zina gratis apa bayar? Bayar. Ada 200 juta. Yang paling murah di Monas lah, bolak-balik 50.000. Bayar. Mana bisa zina gratis? Ayo, di sini. Kamu ya, sini. Saya mau pakai. Bayar berapa? Ya nggak bayar gratis. Enak aja. Emang ini milik negara. Mau zina bayar, mau mabok bayar, betul nggak? Mau judi ada modal nggak? Ada modal nggak judi? Mana bisa kamu pergi ke kota sono, tempat perjudian rahasia di kota sono. Begitu masuk ditanya, lu mau ngapain? Main judi. Lu bawa duit berapa? Kagak ada, ludah doang. Mana bisa? Tapi masuk surga bisa modal ludah saja. Dikir-dikir, subhanallah, sama susu, gak bayar. Paham? Hari ini orang gak ngerti. Orang bilang masuk surga, payah. Enggak, gampang banget. Malam bangun, sambil kencing. Habis kencing duduk, sholat 2 rakaat, dapat surga. Jangan ketipu dengan dunia yang sementara ini jelek ini. Saya udah pergi kemana-mana, banyak negara lah, 5 benua. Australia udah, Asia udah, Afrika udah, Amerika udah, Eropa udah. Waduh, pokoknya saya udah keliling dunia. Kencing saya udah ada di mana-mana. Ternyata sama aja. Namanya laut, sama aja. Ada air asin, ada pantai, ada pasir, ada pohon palem atau pohon kelapa, sama aja. Yang namanya pantai di Australia, pantai di Jakarta, pantai di Amerika, pantai di sama aja. Yang namanya gunung sama aja. Ya ada pohon, ya kan? Udaranya sejuk, ya kan? Jalannya berliku-liku, ya kan? Sama aja. Mana ada beda, nggak ada. Begitu juga perempuan, makanya saya satu aja istri cukup. Karena semua perempuan kata Nabi sama saja, bentuknya sama, coba ada yang beda, ada yang buat dadanya 8, babi namanya bukan orang. Ayo,
Kita ketipu aja. Kemudian Nabi pun naiklah ke langit. Singkat cerita, Nabi jumpa Allah. Nabi tidak lihat langsung. Ada tabir cahaya dari nur. Allah tidak bertempat. Nabi ketemu Allah di mustawa. Bukan berarti Allah di sana, enggak. Cuma Nabi itu kan manusia, Nabi perlu bertempat. Nabi perlu, Allah enggak. Sama dengan Nabi Musa dapat wahyu di Gunung Tursina. Bukan Allah ada di gunung itu, enggak. Orang Yahudi bilang Allah ada di puncak Gunung Tursina karena Nabi Musa dapat wahyu situ. Nabi Musa manusia, dia perlu tempat. Allah pilih Gunung Tursina untuk Nabi Musa. Allah pilih Nabi Muhammad di langit sana untuk menerima perintah sholat. Tapi bukan Allah ada di sana. Maha suci Allah dari ditampung oleh tempat. Maha suci Allah dari dibatasi oleh tempat dan waktu dan ruang. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Begitu Nabi memandang keagungan Allah yang diselimuti oleh nur yang agung, Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Segala keagungan, segala keberkahan, pokoknya segala macam kehebatan adalah untuk Allah Subhanahu. Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas engkau wahai Nabi. Rahmat Allah dan berkat Allah atasnya. Nabi mendengar kata Allah mengatakan selamat atas wahai Nabi. Nabi itu pemimpin yang hebat. Nabi bilang apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah yang selamat jangan aku aja, aku dan seluruh umatku yang ada di dunia itu, Sayyidina Bilal, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, semua itu, dan seluruh manusia yang soleh sampai hari ini. Dialog ini diwajibkan dalam sholat. Sehingga kita sholat baca itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi. Baru syahadat. Malaikat mendengar ucapan itu syahadat malaikat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Baru Nabi menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamat atasku dan seluruh orang soleh sampai hari kiamat. Diabadikan dalam sholat. Maka kalau kita orang yang sholat sampai mati kita nggak tinggal sholat, nanti kita udah mati, seluruh dunia orang sholat, kita masuk dalam doa itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamat atas yang sholat ini ya Allah, atas kami yang sholat sekarang ini, dan orang-orang yang soleh dari dulu sampai hari kiamat tetap didoain oleh orang-orang yang sholat. Makanya kita nggak payah-payah sebetulnya. Sholat pun kan 5 kali aja sehari semalam. Kalau 1 kali sholat 8 menit, 5 kali sholat 40 menit, sehari semalam 1440 menit. 24 jam kali 60 menit, 1440 menit. Sholat 40 menit, 1400 menit lagi bebas. Pekerjaan kita yang paling utama adalah sholat. Yang lain itu pekerjaan sambilan. Cari makan, pergi mancing, gelitik-gelitikan sama istri, itu pekerjaan sambilan itu. Begitu azan berhenti, lagi mancing, Allahu Akbar, berhenti, sholat dulu, itu pekerjaan utama. Habis sholat mancing lagi, itu pekerjaan sambilan. Lagi gelitik-gelitik sama istri, lagi gelitik-gelitikan azan, Allahu Akbar, berhenti, itu pekerjaan utama sholat. Habis sholat, tinggal lagi. Gampang hidup ini gampang. Lagi masak, azan, Allah Akbar, berhenti, matiin tuh sebentar ya. Kenapa? Azan itu sholat itu pekerjaan utama. Habis sholat masak lagi, masak pekerjaan sam. Hidup ini gampang itu aja. Maka
Rasulullah bilang, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kerja utama kita itu tiangnya. Kalau ambruk tiangnya habis di bangunan. Habis, nggak ada gunanya yang lain. Kalau ambruk tiangnya, nggak ada gunanya yang lain. Jadi yang lain itu sambilan. Yang pasti harus dijaga adalah sholat. Cuma 5 kali doang. Ini kadang-kadang sholat saya susah sholat Pak. Zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Habislah 8 menit, sholat subuh 3 menit. Aduh, untuk apa kita kerja coba? Untuk apa kita kerja yang lain? Cari duit, dapat sekian miliar. Untuk apa? Makan sepiring, 2 piring udah dibentak sama dokter. Bapak mau hidup, bapak mati. Ayo. Oh, makan daging sepotong, 2 potong, kolesterol. Makan soto kambing sepiring, malamnya kepalanya cengok-cengok. Kolesterol tinggi. Tuh. Terus ngapain sih kita kejar-kejar di dunia ini sampai ketinggalan sholat? Dunia ini kita kejar-kejar kan sangat menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Kalau udah punya duit kita hidup seneng, enggak, tambah pusing. Waktu miskin naik sepeda, sepedanya pun berkarat. Di dayung bunyi dia. Oh Jamila, nyet. Sampai masjid dibuang aja tuh sepeda dibuang aja itu, disandarkan aja di pagar pinderek, udah pergi sholat dikit-dikit nggak inget. Orang bilang Pak sepedanya kok nggak diikat? Alah, maling juga lihatnya kecewa. Nah, begitu punya mobil mewah pergi ke masjid, Allahu Akbar. Takut dicolong orang, takut digores anak-anak. Bukan malah tenang banyak duit. Orang miskin, rumahnya lantainya tanah, dindingnya gede, atapnya lalang, pintunya ditutup aja gerek. Lebaran pulang kampung ditutup aja pintunya gerek. Udah pulang sama istrinya. Tetangganya nanya, kemana Mas? Pulang kampung ke Tegal. Berapa lama? 12 hari. Itu kalau pintunya nggak dikunci, ada maling juga masuk, kecewa. Barang saya nggak punya, saya mah tikar bodol. Piring plastik 2, gelas plastik 2, mau colong-colong gitu. Begitu kaya jadi tim sukses, waduh, langsung beli rumah mewah, emasnya 1/2 kilo, dipakai jadi kalung sama istrinya, sampai melek istrinya pakai. Berliannya banyak, masukin petinya dikunci, kotaknya dimasuk, kotak peti berliannya dimasukkan dalam laci lemari, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Kebakaran, angus, mati. Kerja utama kita di sholat Pak, yang lain-lain itu sambilan. Dapat banyak harta, alhamdulillah. Miskin pun nggak hina kita. Masuk kubur nggak ditanya sama malaikat, kaya apa miskin? Kaya. Oh kalau kaya kami takut, gitu nggak ada. Masuk langsung tanya, marrob buka. Habis. Amal soleh gitu masuk.